Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji pemirsa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa menjalani puasa, dan indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Pemirsa, kalau berbicara mengenai rizki, kita insya Allah akan berusaha dan mungkin mudah sekali untuk mendapatkan rizki yang halal, dan kita insya Allah dimudahkan untuk mencari rizki yang haram. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga rizki halal, menjaga rizki ini agar terus halal. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini bersama UAS dan para sahabat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum UAS, bagaimana sehat UAS? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yai Syarif Rahmat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, doaik. Masya Allah, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga rizki yang halal ya. Bersama para jamaah di sini saya akan sapa. Assalamualaikum, bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Kita akan berbicara bagaimana menjaga rizki halal ya ibu-ibu. Silakan Ustadz Abdul Samad untuk memulainya. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Syarif, Ustaz Sofyan, adik-adik, ibu-ibu, jamaah yang ada di studio, yang ada dimanapun berada, yang selalu dalam keadaan rahmat ridha Allah, mudah-mudahan selalu istiqomah insyaAllah. Seringkali kalau sudah disebut kata rezeki, yang terbayang di benak kita adalah uang, harta, materi, rezeki. Tapi coba kita baca doa khatam Quran yang semua kita hafal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Yang mau kita garis bawahi adalah warzuqna tilawatahu. Kenapa tidak warzuqna fulusahu? Warzuqna tilawatahu. Berikanlah kami rezeki membacanya. Jadi banyak orang menganggap, saya ini kan udah sholat, udah puasa, kenapa nggak dapat rezeki? Kamu dapat rezeki, cuman nggak nganggap itu sebagai rezeki. Duduk dengan Kiai Syarif bagi saya rezeki. Saya sudah lama melihat beliau di televisi. Saya terus terang, beberapa hari ini gimana nanti saya saat duduk dengan beliau, gimana saat ketemu. Karena melihat di televisi itu, mohon maaf nih Kiai, saya cemas. Tapi setelah ketemu, ternyata Masya Allah, hati saya tertawan dengan beliau. Jadi, rezeki duduk mujalah satu solehin, itu rezeki. Diberikan kesempatan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah, itu rezeki. Jadi, luruskan dulu pemahaman tentang rezeki. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jangan sempitkan rezeki pada benda materi harta. Punya istri solehah, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Punya anak yang taat, rezeki. Punya lingkungan yang baik, rezeki. Jaga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau yang dianggap mau dikonsentrasikan, mau difokuskan menjaga rezeki yang halal, maksudnya adalah pendapatan, uang, materi. Memang dalam Islam masalah makan dari uang dicari caranya. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kenapa demikian? Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa
thayyiban. Dia tidak menerima kalau tidak yang baik-baik saja. Rajulun ash'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akhbar berdebu karena dia pakai pakaian ihram, takut bersisir nanti gugur bayar dam. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke atas meminta berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Rabb, ya Allah kabulkan doaku. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? 4 alasan doa tidak terkabul. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Lidah yang memakan makanan haram dipakai untuk berdoa. Allah tidak kabulkan doa dari lidah yang makan haram. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Itu yang dipakai untuk makan haram, itu juga yang dipakai. Nasi, uduk, lontong sayur, semua yang dimakan berubah menjadi setetes darah. Darah itu lalu kemudian masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur darah naik ke otak. Otaknya menjadi gelap hitam. Kita semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyah yang kita usap saat wudu, ubun-ubun. Otak bagian depan berpikir. Ternyata otak bagian depan inilah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan kaki dan tangan. Kalau tidak sesuai asupan darah naik ke otak, kita bisa stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat semua insya Allah. Amin. Amin. Yang jahatkan mata, yang jahatkan lidah, yang jahatkan tangan, yang jahatkan kaki, yang jahatkan kemaluan. Betul. Tapi kenapa? Karena ada darah dari otak. Darah itu kotor, jahat. Maka kasihan sekali anak istri di rumah yang baik, yang tulus, yang ikhlas, yang hijau, mendoakan. Tapi mereka diberi makanan haram. Diberi makanan yang tidak baik. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Saya ketemu dengan jamaah datang ke rumah. Ustaz Abdul Somad, ada yang mau saya tanyakan. 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Ini gambarnya Pak Ustaz. Gambar apa nih? Gambar emas batangan. Loh, dapat dari mana? Ada yang ngantar ke rumah Pak Ustaz. Ini emas, sempat kami foto. Kamu nggak ambil? Enggak. Terus saya biarkan hilang sendiri. Ini ada keris emas Pak Ustadz. Nggak ambil? Enggak juga. Dalam hati saya, untung nggak datang ke saya. Saya nanya, kamu kan bukan ustadz, bukan ustazah. Kok nggak kamu ambil ini? Kami takut akidah kami rusak Ustadz. Kami takut anak kami makan haram Pak Ustadz. Ternyata makhluk-makhluk unik ini masih ada di zaman ini. Ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Ini namanya jamaah saurus. Sudah hampir punah. Tapi ternyata orang yang takut sama Allah itu masih ada. Yang menjaga dirinya takut haram, itu masih ada. Saya menjenguk jamaah sakit. Setelah selesai, Ustaz tadi jenguk jamaah sakit ya? Iya. Itu orang luar biasa Pak Ustadz. Loh, Bapak kok kenal? Kami pernah bawa koper isinya uang ke kantor dia. Terus kami katakan, Pak, kami tahu anak Bapak lagi kuliah di Australia. Tolong terima ini sebagai ya sagu hati. Apa kata dia, saya nggak mau kasih makan anak saya makan haram. Itu orang baik Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata masih ada orang-orang baik di atas di dunia ini. Maka ketika kita masih bisa menjaga diri kita. Orang yang takut makan haram, padahal dia punya kesempatan, dulu itu orang ini disebut dengan sabar. Sabar dia untuk menahan dirinya untuk tidak mengambil. Zaman sekarang, kalau ada orang dikasih uang 1 koper, lalu kemudian dia nggak mau nerima, dia cerita ke temannya, maka temannya bilang, kamu bodoh, bukan sabar. Jadi di Ramadan ini kita memang betul-betul dididik untuk makanan halal ini. Ada seorang perempuan, dia menenun kain di waktu malam, tapi nggak ada lampu di rumahnya. Kapan dia menenun kain? Dia menenun kain ketika pasukan tentara lewat di depan rumahnya dan bawa lampu. Ketika lampu sedang terang, dia tenun. Saat sedang gelap, dia berhenti. Saat ada yang lewat, dia tenun lagi. Kemudian dia berhenti. Akhirnya kain ini siap. Setelah kain ini jadi, dia mau jual, hatinya ragu. Maka dia datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum Imam Ahmad. Waalaikumsalam. Kain ini boleh nggak saya jual? Kenapa? Kain ini saya tenun saat tentara lewat bawa lampu.
Terus apa masalahnya? Iya, saya pakai lampunya kan nggak izin. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, kamu siapa? Saya adiknya Imam Bishri Al-Hafi. Allahu Akbar, ternyata dari rumah Bishri Al-Hafi masih turun keberkahan. Begitulah mereka menjaga takut makan haram. Mudah-mudahan dengan pendidikan madrasah Ramadan ini kita menjadi orang yang takut makan haram. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abu Samad menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Betapa orang-orang zaman dahulu menjaga rezekinya tetap halal. Namun pada saat zaman sekarang ini ketika kita benar-benar menjaga rezeki kita tetap di jalan yang halal, namun ada saja bisikan-bisikan, ya rezeki kita masih gini-gini aja, udahlah ambil aja sedikit-sedikit, biar ada tambahan. Nah bisikan-bisikan inilah biar kita bagaimana mengusirnya agar kita tetap terjaga dari rezeki kita yang halal. Kiai Syarif nanti akan menjelaskan kepada kita semua, tapi kita lanjutkan dulu untuk menikmati santapan sahur. Silakan, silakan, silakan. Baik, Masya Allah, Ustadz kita tadi telah menjelaskan bagaimana memahami konsep rezeki dalam Islam. Nah, Kiai Syarif sesaat lagi akan menjelaskan kepada kita bagaimana mencari rezeki yang halal dan juga menjaganya. Kiai Syarif, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, salawat untuk Rasulullah, keluarga dan sahabatnya juga semoga tercurah pada kita semua. Ustaz Abdul Salamat yang saya hormati dan hadirin hamba Allah yang dimuliakan, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya waktu kecil dikenalnya sebagai Sayyidul Ayam, karena tukang adu ayam. Sayyidul Ayam. Saya tahu insya Allah ciri-ciri ayam Bangkok yang bagus. Sekedar sebagian saya kasih tahu. Kalau ayam Bangkok yang bagus itu kepalanya seperti bebek. Agak panjang sedikit, jenggirnya itu tidak melewati matanya. Tidak ada jenggotnya, tulang lehernya besar, kemudian berutunya paset, capit hurangnya tidak nempel tapi kaku. Ekornya ada 3 yang kaku yang lancir. Tolong dicatat itu. Ada di Google nggak ini, Yai? Tidak ada. Tajinya tidak kelihatan dari depan. Kemudian sayapnya kalau dipegang jepret dan tidak ada bulu yang berbeda. Tidak ada yang selap. Sisiknya kalau 3 semua, 2 semua, atau yang paling bagus yang ubed. Ubed itu tidak ada garis tengahnya. Itu kalau mukul pasti kelenger musuhnya. Yang bagus ada batu rantai di bawahnya, ada sisiknya juga. Saya ingin berkata begini, itu kalau ayam seperti itu, kita mungkin tidak ketemu langsung melihat fisiknya, cukup dengar suaranya. Kalau pendek, teriakannya, kencang pukulannya. Ayam seperti ini, harganya mahal. Kemudian kalau kita ingin punya turunan yang baik, kita kawinkan dengan ayam babon yang bagus. Babon yang bagus itu Bangkok biasanya seperti burung gagak. Kukunya panjang-panjang, ekornya segitiga seperti ini, dan badannya kecil. Jalannya agak empor sedikit. Nah itu kalau dikawinkan dengan ayam jago tadi, itu anaknya mahal. Anaknya saja binnya jelas, mahal. Itu ada silsilahnya. Tetapi belum selesai. Apakah anak jago yang bagus dan babon yang bagus juga akan anaknya bagus? Belum tentu. Nah caranya melatihnya bagaimana? Biasanya kalau tukang-tukang adu ayam itu tahu cara melatih ayam yang bagus itu, ketika ayam itu sudah keluar tajinya seperti jagung, kita cemplungkan pagi-pagi di air yang mengalir. Dikendangkan 3 meter tarik, kendang 3 meter tarik, kalau sudah lep nyilem, ambil dia jemur jam 9. Jemur, jangan kasih makan minum, sampai panas, sampai kering, kalau sudah ngos-ngosan kepinggirkan. Hilang ngos-ngosannya, kasih makan kita, cacing, lindung, belut, dedek yang ditumbuk dengan nasi, baru kasih minum. Itu pukulannya kencang. Tapi ayam ini walaupun jagonya bagus, babonnya hebat, kita kurung terus, kita kasih makan pelet, tidak pernah kena matahari, nggak pernah kena rumput, nggak pernah cacing. Itu pukulannya nggak akan bagus. Gini, bapak saya dulu Romo, namanya kiai kampung lah. Selalu dan selalu kalau pagi itu wasiat ke anak-anaknya. Kamu jangan makan barang haram ya. Udah kita seperti ini saja. Karena kalau orang makan barang haram itu nanti badannya abot nggung ibadah. Berat diajak ibadah.
Padahal tugas kita ibadah. Terus nanti kalau dimakan anak kamu orang tuanya akan disiksa dengan sakit-sakitan anakmu itu atau buruk perilakunya. Sampai beliau mengatakan, senajan anakmu mondok selawi tahun, pesantren 25 tahun, tapi kamu beri makan barang haram, tidak akan jadi ulama. Kalaupun jadi ulama, ulah masuk dia. Perhatikan ayam tadi. Jadi pakan ayam itu penting, melatih ayam itu penting, tidak cukup hanya siapa ibu dan bapaknya. Mari kita lihat sekarang. Berapa banyak anak tokoh yang alim, yang soleh, yang dikenal baik, tapi anak cucunya akhlaknya buruk. Tidak boleh kita menduga-duga. Tapi secara teori bisa jadi kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka dia gerakannya itu miringnya ke neraka. Miringnya ke neraka. Dipakai ibadah tidak diterima, dipakai berdoa juga tadi tidak akan diijabah oleh Allah. Jadi kita mulai dari sekarang, kita tidak tahu kita anak jago yang mana kita sebetulnya. Tapi perawatan kadang-kadang ayam-ayam yang biasa-biasa saja kelasnya, karena perawatannya baik bisa mengalahkan ayam jago yang jagonya, yang bapaknya bagus. Ini berikan pengharapan pada kita semua. Pantaslah Allah memberikan itibar. Wa inna lakum fil an'amil ibrah. Binatang ternak itu ada pelajarannya. Lihat hewan-hewan. Semua karakter hewan itu ada pada diri manusia. Sangat dipengaruhi oleh makanannya. Kalau hewan yang makan daging-dagingan disebut binatang buas. Seperti itu karakternya. Kalau binatang yang makannya biji-bijian, dia unggas. Seperti itu karakternya. Pun manusia, mau seperti apa karakternya, silahkan berikan makanan ke dalam tubuhmu, sakarepmu. Nanti seperti itulah perilakumu. Allah SWT. Baik, terima kasih penjelasan dari Yai Syarif. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Saya akan persilakan. Siapa ini yang mau nanya? Oke, ditahan dulu ya di segmen berikut. Tetap dengan indahnya Ramadan sesaat lagi. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita menjaga rizki yang halal. Tadi sudah saya persilahkan, siapa saja tadi yang mau nanya? Oke, saya ke bawah dulu nih, ada adik-adik dari mahasiswa Andalusi Tazkiyah ya, silakan boleh berdiri. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mariatul Ulfa Boruregar. Saya dari Institut Tazkiyah Sentul Bogor. Saya dari Provinsi Riau, Kabupaten Siak. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada cara membersihkan harta kita yang sudah terlanjur didapatkan dengan cara yang haram? Sekian Ustadz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustadz. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh, perintah kepada Nabi Muhammad SAW, ambil harta mereka itu. Min amwalihim, nisab zakatnya. Shadaqatan sebagai zakat. Tutahhiruhum, mensucikan. Wa tuzakkihim biha. Tapi ayat ini bukan menjadi legitimasi untuk kita curang dalam timbangan. Lalu kemudian tipu-tipu, bohong-bohong. Pas ditanya, gimana ini? Ini kan haram. Nanti kalau udah bayar zakat kan jadi suci. Mungkin kita tersilap, mungkin kita tersalah. Itulah yang bisa dibersihkan zakat. Yang dengan penuh kesadaran kita nipu orang, kita ambil barang orang, maka tidak ada cara lain, mesti kita kembalikan. Andai kita sudah bertahun-tahun, maka kita mesti cari tempatnya. Andai orangnya sudah meninggal dunia, bayar ke ahli warisnya. Andai tidak ditemukan lagi, cari di Google. Enggak ketemu juga orangnya. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Maka hitung berapa dulu waktu diambil. Kamu ngambil uangnya berapa? 100.000. Mau bayar 100.000 tahun 2023. Ya enggak sama nilainya.
100.000 itu tahun 80 berapa? 1 gram emas. Hitung 1 gram emas tahun 2023, berarti sekarang 1 juta. Maka sebetulnya sudah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Udah lama kenal. Harga Maka teman ya, bayar- harga teman. Maka bayarlah 1 juta itu, serahkan kemana? Ke masalih ammah, untuk kepentingan umum. Maka serahkan. Inilah satu-satunya cara. Jangan hanya menganggap sholat sunat taubat 2 rakaat lalu semua yang haram menjadi selesai. Pas ditanya, ini kamu dulu tipu-tipu, bohong-bohong. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Hafal pula dia ayatnya. Nabi naik ke atas mimbar, walaupun dia sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, beliau tetap bertanya, siapa yang ada pernah uangnya aku pakai dan lupa membayar? Berdiri seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, anak Abbas bin Abdul Muttalib, idfa' ya Fadl, bayarkan Fadl. Saat Nabi meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi, bithalathina sa'an min tamrin, 30 sa'. 1 sa' itu 4 mud, lebih kurang 3 kilogram, ada 30 sa' berarti 90 kilogram. Ditanya orang Yahudi, ini dapat kamu dari mana? Nabi, kamu meminjam, menggadaikan, maka ditebus oleh sahabat, dibayarkan walaupun kepada orang tidak Islam. Begitulah mereka menjaganya. Lalu kemudian Nabi pernah suatu ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Segera beliau bergegas ke kamar untuk mengambil satu amanah yang belum terbagikan. Beliau bagikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Lalu siapa kita yang begitu mudahnya? Makanya ada satu surat khusus tentang timbangan bagi pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka jadi konsumen, jadi pembeli, matanya tajam. Ini kurang 1 mata. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jual, mereka curang. Orang kafir musyrik jahiliyah dulu sampai punya 2 takaran. 1 untuk jual, 1 untuk beli. Kalau dia untuk jual, maka bagian bawah itu dia tekuk ke atas biar supaya sedikit isinya. Tapi waktu dia beli, dia bawa takaran dia. Ini dari rumah aku bawa. Sebegitu curangnya, maka orang yang curang itu tidak akan menemukan barokahnya. Maka yang kita minta dari rezeki ini saat dimakan, Allahumma barik lana. Ketika anaknya lahir, Allahumma barakallahu laka fil mauhub. Ketika menikah minta berkah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Yang ketika kita bertemu pun minta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah itulah yang hilang. Itu Pak Ustadz orang nggak pernah peduli dengan timbangan, kaya raya, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah. Itu bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj dan mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur, rezekinya banyak, umurnya panjang, kedudukannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jangan sampai kita termakan, terpakai oleh, tertipu dengan tipu daya ini. Demikian Ustadz Sofi. Baik Uwas, terima kasih. Menarik apa yang tadi disampaikan Uwas tadi tentang keberkahan. Sebetulnya rizki yang barokah itu seperti apa sih Yai? Karena mungkin kita selama ini menganggap bahwa apa yang kita cari, apa yang kita nafkahi bahwa rezeki itu berkah. Tapi kok ketika seiring perjalanan hidup kita, rizki itu berkurang dengan anak sakit, kemudian ada saja ini uang ini nggak ngumpul-ngumpul. Ini apakah termasuk yang tidak berkah atau bagaimana Yai? Silakan Yai. Ya, al-barakah itu thubutul khairi ilahi fi syai'. Menetapnya kebaikan ketuhanan pada sesuatu. Rizki yang barokah artinya adalah rizki yang ketika kita miliki dia membawa kebaikan lebih banyak. Mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah, mendorong kita untuk lebih sayang kepada sesama. Itu rezeki yang barokah. Kalau begitu berarti asasnya manfaat. Barokah itu bukan jumlah banyaknya. Ada orang yang kadang berpikir barokah itu ya pokoknya dari 1.000 jadi 1.000.000, tidak. Ya.
1.000 atau 100.000 rupiah, mana yang ketika berada di tangan kita, kita tasarrufkan pada sesuatu yang mengundang keridhaan Allah atau kebahagiaan sesama. Itu yang penting. Baru disebut dengan barokah. Karena dengan barokah itu kemudian kita mendapatkan anugerah yang paling besar. Ada di dunia ini daerah-daerah yang juga punya barokah. Mengapa? Karena dia bisa melipat gandakan pahala ibadah kita. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Kota Mekah itu mubarakah. Karena apa? Beribadah di kota Mekah 100.000 kali nilainya. Berlimpah nilai ibadahnya. Yang di sini cuma 1 sampai 27 sampai 700, tapi di Mekah menjadi 100.000 mubarakah. Nabi juga Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram, barokah. Dan kenapa ada barokah? Salah satunya di situ ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu situs tempat berpijak kakinya Nabi Ibrahim ketika dia menyuruhkan orang untuk menunaikan ibadah haji. Sampai hari ini masih ada. Tentu saja gambar lubang atau ukiran batu itu bukan dari zaman Nabi Ibrahim. Tidak mungkin batu diinjak bolong seperti itu. Itu ada ikhtiar manusia untuk melestarikan fakta sejarah yang ada, mempertahankan situs. Nah, ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, dia usul pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau makam Ibrahim ini kita jadikan sebagai tempat sholat kita setelah tawaf." Turun firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Nanti ada yang baca wattakhadhu juga karena sudah tradisi sebelumnya. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Mengandung barakah karena apa? Di tempat itu pahalanya besar. Dan ini saya ingin melebar sedikit. Tempat yang mengandung barakah itu termasuk adalah tempat yang mengandung mustajab doa. Maka melestarikan sejarah, situs sejarah itu penting. Jangan menghancurkan situs. Sekarang ada sekelompok manusia yang kerjanya, hobinya menghancurkan peninggalan sejarah. Kita untung di Indonesia, ada kuburan Wali Songo kita pertahankan. Kuburan masyayikh, kuburan habaib, ulama kita jaga. Itu bagian dari Islam. Bahkan beberapa masjid, biasanya kalau ada ulama yang meninggal dunia dikuburkan depan masjidnya. Bukan untuk menyembah, untuk ngalap barokah. Kenapa? Karena ada satu hadis mengatakan, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang baik, teman-teman baik, siapa saja duduk dengan mereka tidak akan merugi. Hadis ini berkenaan dengan zikir dan ahli zikir. Tetapi dipahami para ulama termasuk oleh Asy-Syaukani, termasuk oleh Ibnu Jazari dalam Tuhfatul Dzakirin dan Hisnul Hasin, bahwa di antara tempat yang mustajab doa itulah kuburul anbiya wassolihin. Ini tempat berkah. Kenapa? Berdoa di tempat ini itu cenderung lebih mustajab daripada tempat yang lain. Dan itu pernah terjadi pada masanya Imam pada satu masa di sebuah negeri ketika terjadi kemarau panjang, orang-orang Samarkand itu berdoa pada Allah, sudah sedekah, sudah sholat sunat, sudah macam-macam, istisqa, tidak turun hujan. Ada seorang qadhi yang datang, seorang alim yang datang kepada qadhi mengatakan, bagaimana kalau kita sekarang misalnya umat Islam diajak ke kuburan Imam Bukhari. Kita berdoa di kuburan Imam Bukhari di Khartang. Lalu umat Islam berangkat ke kuburan Imam Bukhari, di sana berdoa kepada Allah, bukan nyembah Imam Bukhari, bukan minta pada Imam Bukhari. Berdoa kepada Allah tapi di samping kekasih Allah. Datangnya saja Allah sudah suka. Nah, berkah dari kuburannya Imam Bukhari, belum pulang ke rumah mereka sudah turun hujan. Itu yang barokah. Nah, seperti itu barokah. Rasul juga sama. Ketika Isra Mi'raj beliau pernah sholat di Bukit Tursina dan itu perintah dari Allah lewat Jibril. Selesai sholat ditanya, di mana kau tadi sholat? Aku tidak tahu. Tadi panjenengan sholat di tempat yang namanya Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah bukit saja seperti biasa, tidak seindah di puncak lah. Tapi bukit itu, kenapa Rasul sholat di situ? Disitulah tempat Nabi Musa dulu pernah bertapa, bermunajat dalam bahasa Arabnya. Bahasa kitanya bertapa saja. Dan di situ turun kitab Taurat. Kenapa kok sholat di situ? Lihat ayatnya. Falamma atahanu dia misyati'il wadil aimana fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa ini annahu rabbul alamin. Jadi al-buqatul mubarakah, gunung biasa. Yang biasa anak-anak sekarang buat pacaran itu mubarakah karena di situ pernah turun kitab suci Taurat. Pernah diinjak oleh Nabi Musa. 40 hari 40 malam dia tirakat di situ. Ngalap barokah berarti Rasulullah itu. Isra Mi'raj saja mah disempat-sempatkan ngalap barokah dulu, transit dulu di situ. Makanya menjadi heran ketika sekarang orang ada yang melarang tidak boleh ngalap barokah dengan tempat turunnya Al-Qur'an. Saya jadi bingung. Rasulullah ngalap barokah dengan Bukit Tursina, tempat turunnya Taurat. Tapi umat Muhammad diharamkan ngalap barokah dengan Gua Hiro. Aneh sekali. Saya tidak akan sebut mazhabnya, kita tahu semua. Karena di bawahnya ditulis tidak boleh ngalap barokah dengan Bukit
bendungan Gua Hiro. Saya tidak mengerti itu. Bahkan ada tempat lahir Nabi Isa. Itu Rasul juga diminta transit sholat 2 rakaat. Alasannya apa sih? Qala inni Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu usalli bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Salah satu teks ayat tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku oleh Allah, kata Nabi Isa, dijadikan orang yang diberkati dimanapun aku berada. Berarti tempat lahir Nabi Isa itu mengandung barokah. Rasul salat 2 rakaat sebelum terbang ke atas kembali, untuk apa? Ngalap barokah. Saya jadi tidak mengerti. Ketika Rasul Muhammad kasih Allah ngalap barokah dengan tempat lahir Nabi Isa, tapi umat Nabi Muhammad tidak boleh ngalap barokah dengan tempat lahir Nabi Muhammad. Tempat lahirnya diratakan dengan tanah, dibikin perpustakaan, dan sekarang kita diharamkan ngalap barokah. Saya tidak mengerti. Tapi ini kan pikiran saya sendiri. Mungkin ulama lain pikirannya. Katanya musyrik tidak, ngalap barokah. Nah, kenapa ngalap barokah di situ? Karena ketika kita berdoa di tempat itu, nilai nilai daya tekannya untuk dapat teken dari Allah itu lebih dari yang lainnya. Nah, Allah sekira saya ingin memaknai rizki yang barokah, ada rizki yang ketika kita memilikinya dia mendorong kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak beribadah, dan kita pakai tambah nikmat ibadah, tambah senang memberi pada orang lain. Jadi sebenarnya yang barokah itu yang kita berikan pada orang lain, bukan yang kita puaskan untuk sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bukan bertambahnya materi ya, tapi lebih dari itu, memberikan keberkahan, memberikan kebermanfaatan untuk Kebermanfaatan. semua. Baik, selanjutnya saya ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Siapa di sini yang sudah siap dengan pertanyaan? Silakan. Oke, ditahan dulu ya, nanti ya, usai jeda ya. Kita akan kembali, tetaplah di Indahnya Ramadan. Baik, terima kasih masih di Indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita menjaga rizki yang halal. Saya ke teman-teman mahasiswa dari Universitas Tazkiyah. Siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Ayo. Mana tadi? Oke, langsung berdiri. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Johar, asal dari Riau, Kuantan Singi, dan sekarang belajar di Institut Tazkiyah Bogor. Yang saya ingin tanyakan adalah, bagaimana menurut Ustadz jika seorang Muslim selalu merasa rezekinya terhalang ataupun terhambat, meskipun dia sudah berusaha mencari rezeki itu dengan cara yang halal? Apakah itu sudah menjadi ketetapannya? Syukran, yumkin azamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan UAS. La ini jitama'atil ummatu, seluruh manusia, jinnya, manusianya berkumpul. Ala ayyadurruka bisyai'in. Mereka ingin menghalangi rezekimu, membunuhmu, membulimu, menyantetmu, memusuhimu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu. Illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini diucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, menanamkan akidah yang kokoh, yang kuat. Jadi kita hanya disuruh Allah SWT berusaha, berikhtiar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Kalau sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang kau harapkan, ekspektasimu dengan apa yang terjadi, bersabarlah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib. Semua yang dia terima itu baik. In asabathu dharra, in asabathu sarra. Kalau yang datang itu senang, untung, kenyang, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu susah, pailit, bangkrut, gagal, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Itulah puncak daripada tauhid. Tapi kita bukan jabriyah, kita bukan kelompok apatis. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau engkau bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal,
la razaqakum kama ruziqat thair, maka Allah beri kamu rezeki seperti seekor burung mendapat rezeki. Bagaimana seekor unggas? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Belum pernah burung sampai hari ini sebelum terbang mikir dulu, kira-kira dapat ikan nggak ya? Dia di sarang pohon yang tinggi dan makanannya ada di dasar lautan dan dia dapat. Maka muncul istilah kalau rezeki tak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, Nggak dapat rezeki. pasti dapat kalau Allah mau. Masya Allah. Ketika salah seorang ulama duduk, tidak mau berusaha. Lalu kemudian, kenapa kamu tidak mau berusaha? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Untuk apa saya mencari? Kalau memang rezeki saya pasti datang kemari. Yang menegur ini wali Allah juga, sesama wali yang bisa. Kalau kita yang wali murid, wali kelas jangan dulu. Coba lihat di atas pohon sana, iya. Kalau kamu tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihat ke atas pohon sana. Apa yang terjadi? Ada seekor burung yang patah sayapnya. Tapi dia tetap hidup. Dari mana dia makan? Datang burung lain membawakan ikan segar, membawakan cacing, membawakan makanan. Tuh bahwa rezeki dijamin Allah. Lalu bagaimana wali Allah menegur sesama wali Allah? Kenapa memilih burung yang patah sayap? Kenapa tidak memilih menjadi burung yang membawakan makanan? Masya Allah. Bukankah Nabi bersabda al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kuatkan tauhid, kuatkan ikhtiar, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadilah Abdurrahman bin Auf, jadilah Sa'ad bin Rabi', jadilah Utsman bin Affan. Kalau gagal, maka menjadi Abu Hurairah pun bukan berarti tidak bermanfaat. Menjadi Abdullah bin Umar bukan berarti hina. Menjadi Abdullah bin Mas'ud, kita sudah ada porsinya masing-masing. Kalau dapat, Allah ingin kita dapat 2 pahala. Kalau tidak dapat, Allah ingin kita dapat 1 pahala. Demikian Ustaz Sof. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab apa yang tadi ditanyakan. Berikutnya saya ke Per Akwat nih, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aliza dari Institut Agama Islam Tazkiyah, asal dari Riau, Siak. Baiklah Ustadz, pertanyaannya, di zaman yang perkembangan sangat pesat ini, banyak tersebar makanan yang tidak jelas kehalalannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang awam, yang mana ketika belanja tidak melihat atau mencek apakah makanan yang dibelinya itu halal atau haram. Terima kasih Ustaz. Baik, silakan Yai. Majelis Ulama Indonesia sudah punya stempel, merek, bahwa satu makanan itu halal atau haram. Tetapi tidak semua yang kita ketemukan di lapangan itu ada mereknya. Ada yang remeng-remeng. Maka kita harus ambil standar pastinya. Biasanya orang itu yang dipersoalkan itu daging-dagingan biasanya itu. Atau goreng-gorengan. Kalau kita tidak melihat siapa yang membuatnya, yang memproduksinya, tentu kita akan terbawa oleh kesalahan yang besar. Tetapi apabila yang diproduksi itu adalah makanan-makanan daging-dagingan, misalnya kita ragu apakah hewan itu disembelihnya pakai bismillah atau tidak, kita pakai fikih saja yang gampang. Ada orang yang salah paham bahwa kalau nyembelih ayam mesti bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak sepakat ulama. Karena ada ulama yang membolehkan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Imam Syafi'i. Sunat saja hukumnya. Karena yang maksud dengan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu la fisq. Fisqun itu bukan berarti disembelih tanpa bismillah. Gitu. Tapi ma uhilla li ghairillah. Yang disebut dengan kefasikan itu yang disembelih untuk selain Allah. Disebut selain Allah. Jadi kalau nyebut bismillahnya itu tidak wajib. Sunat saja. Yang penting secara syar'i memotongkan hukumnya sempurna dengan benar. Dia tidak mati sebelum potong urat lehernya. Tapi ada juga nanti yang kita syak. Pernah sahabat Nabi syak karena ada orang ahlul kitab
yang mengasih daging kambing, ditanyakan pada Rasulullah. Ya, kita kan tidak tahu Rasul, ini apakah dibacakan nama Allah atau tidak. Sammu antum wa kulu, kata Nabi. Sahih Al-Bukhari. Kamu baca bismillah, makan aja itu. Daripada meneliti cari-cari orang yang belum tentu, syak kamu sammu antum fakulu. Baca bismillah dan makanlah. Saya kira jawabannya sederhana saja. Jangan makan yang tidak-tidak, kalau tidak tahu pasti itu syubhat namanya. Ini dagingnya haram apa enggak? Cari yang udah jelas saja, masih ada kok. Kayak dulu orang ribut itu makan bekicot halal apa tidak? Kan ramai dulu itu. Sempat ramai fatwa ulama. Alah, daging ayam masih banyak, ngomongin bekicot. Cari yang gampang aja. Tapi kalau terpaksa kita bertemu dengan sesuatu yang memang agak sulit, tadi prinsipnya. Jika secara teori umumnya adalah orang mempergunakan produk itu adalah halal, cukup kita ikuti dengan yang umum saja. Hindari buruk sangka. Tetapi ikhtiyat tentu lebih baik, hati-hati lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai Syarif Rahman, terima kasih Ustadz Abu Somad. Waktu kita sudah terasa sudah di penghujung waktu. Indahnya Ramadan, jangan lupa hadir setiap hari menemani santap sahur Anda. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan, Yai Syarif, dan juga UAS pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa, UAS silakan. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal yang barakah, sehingga kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak, dan bersadaqah. Allah maghnina bi halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Allah maftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu nikmat, pintu rezeki, pintu keberkahan. Allahumma ba'id anna, jauhkan dari kami segala yang tidak Engkau ridai ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.